Ya, selamat siang. Sekarang saya bersama dengan Bapak Cahyo Hendro Atmoko selaku sekretaris dari DPD Aptrindo Banten ya, Pak. Betul, ya. Ya. Terima kasih Pak Cahyo sudah mau bergabung dengan Transku, Pak. Sama-sama, Mas. Ya, menarik Pak terkait topik kali ini soal digitalisasi pelabuhan angkutan di Ciwandan, Banten, Pak. Sebelum memasuki topik, mungkin bisa sedikit, Pak, profil dari pelabuhan Ciwandan, Banten ini seperti apa, Pak? Maksudnya dari karakter komoditasnya, terus volume arus barangnya seperti apa, Pak, di sana, Pak? Ya, baik. Jadi, eh, Pelabuhan Ciwandan itu adalah pelabuhannya punya Pelindo. Pelindo ya. Kita dari kawan-kawan Aprindo memang banyak beraktivitas di pelabuhan itu. Pelabuhan itu memang eh, banyak kargo curah maupun non curah. Tapi banyak kan memang kita, ya untuk Banten memang banyak kan curah lah. Kalau di Priok itu ada containeran, containerized gitu. Kalau di Ciwandan ini memang sebagian besar curah dengan uh, dry, dry curah itu ya, untuk dengan kegiatan-kegiatan unit dump truck kan itu seperti bungkir, kemudian sereal, ada batu bara, itu banyak di situ termasuk gipsum, termasuk juga beberapa curah yang menggunakan tipe-tipe unit untuk flatbed truck itu untuk bahan-bahan konstruksi itu banyak masuk lewat situ Pak Abdul. Memang di Banten itu ada yang besar ada dua PUP sih, punya KBS Krakatau Bandar Samudra dan yang di bawah Pelindo ini Pelabuhan Ciwandan seperti itu Hmm, Mas. baik. Secara Ya, proporsi itu mungkin ketika memang dominan curah itu berapa persen, Pak, dari mungkin perbandingan dengan kontainer mungkin, Pak? praktis kontainer kalau di Ciwandan tidak ada kontainer sih, sebagian Oh, tidak besar ada memang kontainer. curah. Jadi kontainer itu banyak masuk kemarin lewat pelabuhan yang di Merak Mas kalau di Banten yang punyanya Hmm, Dahlia itu memang sebenarnya itu UKS tapi dikerjasamakan dengan Perindo juga gitu. Jadi baik, memang baik. sebagian besar adalah curah dengan apa curah kering itu dengan menggunakan unit-unit dump truck gitu dan unit-unit flatbed gitu. Gambaran Trailer. populasinya per hari berapa armada, Pak? Kalau lalu lintasnya Uh, di Pelabuhan Ciwandan, Pak? Tergantung kapal yang sandar ya. Kalau ini tergantung kapal sandar. Tapi kalaupun dari catatan kami sih yang tergabung di Aprindo ada 2000-an armada yang beraktivitas di situ gitu. Tiap Jadi hari ya, Pak? memang ya 2000 unit truk yang tergabung. Tapi memang jumlahnya bisa jadi lebih dari itu sih. Tapi terkait dengan aktivitas memang tergantung dari sandarnya kapal. Ya, kadang-kadang kan kapal Hmm. besar sampai yang dump truck itu kan bisa 300-an unit untuk bongkaran di 60.000 ton seperti itu. Itu sih posisinya kayak gitu. Hmm. Ya. 2.000 unit itu dari total berapa perusahaan, Pak? Perusahaan yang tercatat di Aprindo sekitar 100 perusahaan lah, perusahaan 100 perusahaan yang ini. Tapi Yang ya 100 perusahaan yang tergabung sebagai anggota Aprindo. Jadi memang khusus Banten. variasi kepemilikannya variasi sekali terkait dengan jumlah armada. Ini memang yang lebih banyak didaftarkan adalah yang ini yang masuk di pelabuhan itu dalam kegiatan pelabuhan. Begitu Mas. Baik. Jadinya. Ya, baik. Terkait topik ini dari Atrindo kan tanggal 13 Juli lalu kan sudah bertemu dengan Perindo khususnya yang mengoperatori dari Pelabuhan Ciwandan Banten, Pak. Itu agenda yang dibahas apa saja, Pak, waktu itu, Pak? Oh iya, jadi kan ada agenda dari Pelindo kepentingannya itu terkait dengan masalah STID, single track identification. Jadi uh,
Pelindo berkeinginan semua truk yang masuk ke wilayahnya, ke wilayah pelabuhan itu truk-truk yang sudah terregister, sudah teridentifikasi dengan jelas, sehingga harapannya lebih mendukung pada aspek servisnya maupun termasuk juga keamanannya itu. Jadi performa pelabuhan juga bisa diukur dari proses itu. Jadi digitalisasinya itu dengan TID itu semua truk pertama terregister dulu, kemudian akan mendapatkan kartu STID itu, dan STID itulah kemudian yang dipakai untuk akses masuk di gate-tolnya dengan model tab itu, di gate aksesnya dengan tab. Ini yang dilakukan seperti itu. Makanya ini sebenarnya kan hal sebelumnya sudah dilakukan, cuma sekarang memang coba diintegrasikan sehingga kemudian sistemnya itu bisa nge-link dengan webnya punya Kemenhub, yaitu Inaport. Dan Pelindo punya web sendiri. Kemudian kami di Aptrindo juga punya database untuk anggota. Jadi kami ada namanya aplikasi Siap dan aplikasi Logitrindo, itu yang kemudian kami interfacekan dengan sistem yang punya Pelindo TID ini. Gitu. Jadi nanti semua truk yang menjadi anggota Aptrindo akan teridentifikasi, otomatis kan itu terregister, diidentifikasi, kemudian akan kita masukkan ke sistemnya di Pelindo gitu. Dan setiap truk akan punya kartu untuk gate aksesnya tadi, itu masuk ke sana. Harapannya banyak sih dari posisi itu, memang ini Mas ya lebih pada memastikan truk itu clear dan clean, dalam pengertian bahwa jelas yang punya, jelas aktivitasnya, jelas kondisinya, seperti itu sih, gitu, Mas Abdul. Dari hasil pertemuan itu perkembangan atau persiapan untuk menuju implementasi sejauh apa, Pak? Dari Aptrindo dan Pelindo, Pak? Ini on progress itu, on progress dijalankan. Secara sistem sudah siap di Pelindo, di Aptrindo pun juga sudah ada juga, memang tinggal melakukan proses interface yang lebih smooth lagi. Gitu. Jadi saat ini yang berjalan kan kemudian kartu TID-nya ini yang kemudian bisa didistribusikan ke semua anggota Aptrindo atau semua truk yang beraktivitas di pelabuhan. Nah, ini kemudian sudah mulai nge-tap gitu. Jadi untuk truk yang belum terregister atau belum punya kartu TID belum bisa masuk ke sana. Tapi ini kan kartu ini kan kerjasama dengan bank. Ya ini kebetulan kemarin kalau di Pelindo dengan e-money kan, jadi ditapkan dia akan bisa masuk, tapi masuk pada line 1 ya. Ketika masuk ke kade, ke dermaga dia nggak bisa, maka itu harus terregister. Ini prosesnya seperti itu. Jadi ini memang kepentingannya Pelindo dalam hal ini untuk memastikan bahwa truk yang ke sana itu teridentifikasi. Nah, kemudian kalau dari Aptrindo pun juga kepentingannya adalah bahwa semua truk yang beraktivitas di Banten ini utamanya itu memang diharapkan bisa terafiliasi ke Aptrindo, dan untuk memastikan bahwa truknya memang truk yang layak untuk beroperasi. Kemudian satu sisi juga memastikan supply and demand lah, jadi menjaga iklim bisnis juga lah, diharapkan ke arah sana. Itu Mas Abdul. Target implementasi sendiri kapan, Pak? Dari kalau Pelindo mengharapkan Oktober sudah running semua ya, sudah clear semua. Saat ini memang sudah jalan, kita di Aptrindo juga melakukan identifikasi ataupun registrasi ke truk-truk itu, punya kawan-kawan sudah mulai jalan. Ini memang paralel masih combine. Jadi tab-nya mulai bisa digunakan untuk truk-truk yang masih menggunakan kartu lama juga masih diterima, tapi secara prinsip ya harus segera diganti, seperti itu.
Saya kira Baik, mungkin di Oktober bisa clear sih, bisa hmm, selesai semuanya. baik, baik. Itu. Ya, sebenarnya kalau STID ini kan dari per Januari ini kan sudah pilot project di Tanjung Priuk ya, Pak. Dan itu Sudah. perkembangannya seperti apa, Pak? Ya. Kalau di Priok lebih lama lagi ya, udah lebih lama lagi. Jadi harapannya itu memang apa? eh, Truk ini kan apa namanya bisa bisa ini bisa terintegrasi mungkin bahasanya gitu ya, lebih bisa terintegrasi dengan ini dengan semua pelabuhan pelindung di Indonesia. Jadi maksudnya kan kalau dia terregister di Banten bisa masuk juga ke Priok dan seperti itu harapannya. Nah, kalau di Priok itu udah mulai jalan, mulainya sama. Kita memang di Banten menduplikasi yang ada di Priok. Jadi kalau di Priok ada aplikasi siap punya pelindung, kawangan pelindung, kemudian dilengkang dengan sistemnya TID, nah, itu sudah jalan. Dan itu kan link juga dengan Inapot. Nah, ini di Banten juga sama. Kemarin kita tuh udah April udah mulai ini soft launching itu ya. Udah mulai Hmm, kita coba untuk ini. Tapi waktu itu memang belum terintegrasi semuanya. Ini mulai kita rapikan lagi. Ya. Perindo mempunyai kepentingan untuk bisa mempercepat proses itu. Nah, Perindo juga sama-sama memastikan bahwa truk-truknya yang beraktivitas di Banten ini juga terregister sebagai anggota Aprindo juga. Seperti hmm. itu, Terus. Baik, baik. Sejauh Ya. ini dari teman-teman yang di lapangan tidak ada resistensi, Pak, ya? Maksudnya tidak ada penolakan ya, Pak? Semua menerima dengan wacana ini ya, Pak? Iya, ya mengikuti kebutuhan dan perkembangan ya pada akhirnya memang proses digitalisasi ini jadi kondisi yang perlu gitu. Karena memang sama-sama berkepentingan ya. Satu sisi kan pemilik barang juga ingin pasti clear, truk-truk yang beraktivitas di situ tuh jelas, tidak ada penyimpangan, truknya memang sudah terregister dan seperti itu. Sementara kawan-kawan di tracking sendiri juga inginnya juga persaingan bisnis yang sehat, artinya truk-truk yang sudah ada di Banten lah yang kemudian bisa beraktivitas di situ. Kalaupun ada tambahan truk lagi mungkin ya juga disesuaikan dengan kondisinya. Jadi jangan juga terjadi kondisi oversupply nanti oversupply kan berarti akan kejadian truk yang idle karena jumlah kargo sama jumlah truknya nggak balance. Ini sebenarnya kan ada nilai manfaat juga dari sisi itu. Kalaupun kendala-kendala teknis juga memang masih ada sih, ada beberapa driver karena belum biasa kan itu ngetap tidak kebuka atau mungkin ngetap harusnya free nggak kena cas karena sudah masuk bagian dari satu pelabuhan tapi masih terdebet ininya itu masih ada ini tapi saya kira itu teknis yang bisa diselesaikan. Baik. Memang selama ini monitoring yang dilakukan Perindo seperti apa, Pak, untuk mendata atau melacak keluar masuknya angkutan pelabuhan ini, Pak? Sebelum ada STID ini, nih. Iya, tadinya juga sudah ada sih TID yang lama, tapi memang belum terintegrasi tadi kan. Jadi sama dengan sistem tap tadi masih sama. Jadi truk yang beraktivitas sudah tap ke sana. Nah ini kemudian kita migrasikan, sistem kita migrasikan, kartunya juga diganti. Jadi kalau dulu praktis kan ini apa namanya ya lebih ada manualnya loh. Get akses itu ya sudah dibuka aja kondisi-kondisi tertentu kan langsung buka. Jadi sekarang ini ya memang lebih bisa dikatakan lebih ketat lah. Memang yang truk-truk sudah terregister lah yang kemudian bisa beraktivitas. Itu ya. Baik. Baik, Pak Cahyo mungkin bisa dipertegas lagi, Pak, manfaat atau benefit STID ini bagi pengusaha tracking khususnya dan cargo owner, Pak. Apa manfaat bagi mereka, Pak? Untuk ya kalau kargoner tadi ya udah sampaikan ya. Jadi mereka bisa memastikan ini apa namanya mungkin ya bahasanya
inilah apa namanya kapasitas unloadingnya atau loadingnya. Jadi kecepatan bongkarnya itu di sustain loadingnya itu seberapa besar kan bisa bisa dimonitor oleh mereka. Ini kan hubungannya dengan ketersediaan truknya. Jadi tidak ada waiting truk juga. Kadang-kadang kan atau seringkali terjadi kargonya lama bongkar karena waiting truknya kurang sehingga lebih banyak nunggu truk. Nah, ini dengan TED ini memang lebih memastikan bahwa truk-truknya itu ya bawa truk untuk kapal A misalnya, ya sudah kapal A ada nggak, kemudian harus pindah ke kapal B tiba-tiba. Ini proses digitalisasi ini yang juga untuk Carboner seperti itu. Nah, untuk dari sisi tracker juga sama sih, lebih memastikan tadi pokoknya sih kesesuaian antara kargo sama trackingnya. Jadi juga tidak kondisi yang berlebih, karena kalau truknya lebih kan juga ya banyak idle tadi. Ini lebih pada sisi sana mas, sisi monitoring supply dan demand-nya truk lah, mungkin ke sana lah. Gitu. Baik, artinya lebih ke nantinya ada percepatan layanan dan efisiensi waktu gitu ya Pak? Ya, kita harapkan seperti itu. Makanya kan poin utamanya adalah tadi register dan verifikasi truk tadi. Kenapa kemudian kawan-kawan Aprindo atau pengusaha-pengusaha truk perlu berafiliasi dengan Aprindo, kemudian bisa meregistrkan daftar truknya. Ini kan dalam rangka tadi identifikasi truk tadi. Jadi kalau terkait teridentifikasi kesesuaian kargo sama truk, kita juga bisa bisa sama-sama monitor lah. Yang terjadi ya. Jadi secara lebih luas sih iklim bisnis transportasi yang lebih sehat, lebih kondusif lah, itu yang kita harapkan. Jadi proses digitalisasi inilah yang ya tadi meningkatkan performanya, meningkatkan level service, banyak hal saya kira. Itu Mas Abdul. Ya. Dari Aprindo tadi juga disampaikan sudah menyiapkan Logitrindo dan siap. Mungkin bisa dijelaskan lagi Pak, aplikasi apa ini? Ya, untuk di Priok saat ini menggunakan aplikasi Siap namanya. Siap itu sistem identifikasi armada, masih intinya seperti itu. Kemudian kami di Banten ini memang sebelumnya sudah mendevelop dengan pihak Telkom, namanya Logitrindo. Jadi kita developnya kalau di Priok udah jalan lah, di Banten ini nanti mungkin yang kita akan gunakan adalah yang Logitrindo ini. Yang kemudian coba kita interfacekan atau kita integrasikan dengan ini aplikasinya punya Pelindo STID tadi, itu single truck identifikasi, pokoknya ke arah sana. Jadi namanya Logitrindo dan Siap. Nanti itu nanti secara prinsip akan nge-link juga sih Mas Abdul. Jadi truk yang ada di Priok juga bisa teridentifikasi di Banten dan sebagainya. Jadi ujung-ujungnya pada database kendaraan, database truk yang kita punya. Seperti itu. Baik. Sampai hari ini yang sudah terregister di STID ataupun di Logitrindo sudah berapa armada atau berapa perusahaan Pak? Kalau kan tinggal input data itu ya. Kalau data kami sih ada 2000-an data, tapi kemarin itu baru terinput itu 800-an ini, 800-an truk aja yang di Aprindo ya. Tapi mungkin hanya proses waktu aja untuk percepat proses input aja. Karena ini memang masih baru Mas. 800 dari perkiraan total populasi 2000 itu ya Pak? Ya 2000. Kayaknya nanti mungkin juga akan lebih karena 2000 itu kan ketika kemarin masih banyak kelonggaran itu ya. Mungkin nanti ketika memang sudah strict harus dengan gate aksesnya dengan TID ini ya mau nggak mau mesti mereka akan register lagi seperti itu. Dan itu apakah harus satu pintu lewat Aprindo Pak? Atau bisa
langsung di pihak Pelindo atau seperti apa? Yang mungkin dari pengusaha tracking yang belum tergabung di Aptrindo, Pak. Iya, secara prinsip memang apa namanya Pelindo mendorong untuk bisa lewat Aptrindo seperti itu karena memang asosiasi di Banten kan yang ngurusi truk kan Aptrindo ini yang ada. Jadi Ya. agar lebih memudahkan koordinasi dan komunikasi seperti itu. Gitu. Hmm, Walaupun memang kalaupun mungkin langsung bisa untuk perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama atau punya kerjasama dengan Pelindo kan ada juga beberapa company yang punya perusahaan, tapi memang biasanya cargo owner yang mencakup tracker sih. Tapi secara umum memang untuk tracker disarankan atau diminta untuk lewat Aptrindo semua, biar lebih mudah komunikasi dengan satu pintu itu. Seperti itu, baik, Pak Abdul. baik. Jadi bagi yang belum terdaftar jadi anggota Aptrindo, mungkin bisa jelaskan Pak cara untuk register STID ini gimana Pak? Ya, datang ke kantor aja, kantor Aptrindo. Kami di kantor Aptrindo di DPD Aptrindo Banten ada di Jalan Lingkar Selatan di Cilegon. Tinggal bawa identitas perusahaannya, kemudian sama truknya, udah itu aja sih. Secara prinsip gitu. Nanti kita akan keluarkan kartu anggota. Seperti itu prosesnya. Simpel saja untuk ini, karena yang kita utamakan adalah meregister mereka. Baik, Itu baik. Ya. Dan itu jumlahnya banyak ya Pak? Maksudnya yang belum tercover menjadi anggota Aptrindo Banten itu masih banyak juga Pak di sana Pak? Oh, enggak banyak sih. Justru yang belum menjadi anggota itu kan perusahaan-perusahaan yang pusatnya itu tidak di Banten, dia di luar Banten yang buka cabang atau beraktivitas di Banten lah, itu memang ada yang belum terregister. Tapi memang tidak banyak sebenarnya. Ada berapa yang memang karena mungkin mereka merasa bahwa mereka perusahaannya ada di luar daerah, sehingga tidak daftar. Tapi makanya nanti kalaupun nanti prosesnya adalah Pelindo mewajibkan kita akses itu, mungkin ya mau nggak mau mereka kita minta untuk mendaftar aja sebagai anggota. Karena toh ini asosiasi perusahaan tracking atau pengusaha truk ya. Jadi memang kepentingannya adalah untuk ya mengakomodir kepentingan-kepentingan pengusaha truk tuh. Jadi tidak ada ruginya, tidak ada salahnya ketika bergabung ke sini. Karena kepentingannya sama. Problemnya rata-rata juga sama. Dan problem itu memang lebih enak diatasi dengan menggunakan asosiasi. Karena ya kita tahu sih Mas Abdul, kalau truk ini kan problemnya banyak, dari masalah BBM yang langka, kita pakai BBM subsidi, siapa saja yang wajib yang boleh menggunakan BBM subsidi, bagaimana menjaga suplai itu ada terus kan itu. Itu kan harus ada komunikasi juga, dan asosiasi lah yang banyak gerak, termasuk juga isu odol kan itu. Ya. Itu kan. Baik, Itu Mas. Ya, target Oktober ya, artinya masih ada waktu 3 bulan untuk persiapan. Apa yang nanti yang dilakukan dari teman-teman Aptrindo Pak untuk persiapan? Kita ini lebih prepare pada mengaktifkan sistem ini, artinya ini memang seiring sejalan artinya kawan-kawan tracking kan juga butuh juga segera ada TID ini, karena mereka butuh untuk tidak ada kendala ketika masuk pelabuhan. Pada sisi lain ya kita mungkin lebih mempercepat proses ini aja, registernya itu aja paling itu. Jadi seiring sejalannya begitu mungkin bisa jemput bola, ya sama-sama proaktif, paling itu yang kita lakukan. Baik. Itu Terakhir Pak Cahyo, nanti setelah Oktober sudah terrealisasi, apakah ada pengembangan teknologi lanjutan dan apa target berikutnya Pak dari Aptrindo termasuk dari Pelindo Pak? Oh iya, kalau Aptrindo sih saat ini memang sedang menggagas bagaimana ya sama sih kontak yang tadi kartu tadi ya, kartu TID tadi itu bisa dilengkapi menjadi atau diperluas menjadi kartu ini fuel card.
Oke. kartu untuk memastikan bahwa truk itu punya hak, punya kesempatan mendapatkan solar subsidi gitu. Oke. Ini kan kepentingannya antara BPH Migas sama Pertamina. Saat ini kan ya kita tahu bersama kan bahwa uh, tracking itu harusnya mendapat prioritas mendapatkan solar subsidi, tapi seringkali kan banyak keterbatasan karena memang subsidi pemerintah kan terbatas. Nah, memastikan bahwa BBM subsidi itu sampai ke yang berhak, nah, Aprindo itu perlu atau akan mengeluarkan kartu yang kita akan kerjasamakan dengan BPH Migas untuk memastikan bahwa yang punya kartu itu punya hak untuk membeli solar subsidi. Arahnya ke sana sih, untuk pastikan itu. Karena memang tidak semua truk boleh menggunakan solar subsidi kan. Aturan di pemerintah kan untuk truk yang usaha di perkebunan, di pertambangan kan tidak boleh menggunakan solar subsidi kan. Ini yang mungkin harus clear juga. Dan harapannya Itu, membantu untuk kontrol kuota subsidi tersebut, Pak ya, lewat itu full card. satu sisi membantu BPH Migas ngontrol itu, pada sisi lain juga kepentingan Aprindo ataupun kawan-kawan pengusaha truk sendiri bahwa truknya itu akan mendapatkan BBM subsidi gitu. Karena memang sangat signifikan kan selisih harganya itu kan. Ini hubungannya sama ini sih, hubungannya sama nanti tarif dan sebagainya sih. Sana. Dan dipastikan tepat sasaran ya, Pak. Betul. Yang diharapkan itu. Makanya dengan fuel card itu diharapkan jadi bagian untuk monitoring terkait dengan kepentingan suplai BBM. Nah, ini mungkin yang masih kita perjuangkan, karena kalaupun Pertamina menerapkan My Pertamina kan juga kita paham juga truk itu atau tidak semua driver itu punya HP Android gitu. Nah, ini kan yang harus dimengerti juga. Itu sih. Baik, terakhir mungkin paling terakhir closing statement Pak, mungkin bagi pengusaha tracking yang masih ragu-ragu atau masih belum jelas informasi tentang STID, mungkin himbauan Pak untuk bisa segera melakukan registrasi Pak. Ya. Masih, jadi untuk kawan-kawan tracking, terutama yang beraktivitas di Pelabuhan Banten, untuk segera melakukan registrasi untuk truknya di Aprindo, nanti segera kita follow up untuk mendapatkan kartu TID yang bisa digunakan untuk kegiatan di pelabuhan. Pada sisi lain juga kita mengajak kawan-kawan tracking untuk masuk ke Aprindo untuk sama-sama menyelesaikan problematika yang ada di tracking lah, terkait dengan regulasi odol, terkait dengan regulasi BBM subsidi ataupun regulasi lain yang mempengaruhi iklim bisnis transportasi. Itu yang kita harapkan, kawan-kawan. Monggo silakan untuk yang di Banten di Jalan Lingkar Selatan PCI di kantor Aprindo Banten. Kita ada staf yang di sana terus. Baik. Itu Mas. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Cahyo. Semoga program STID sampai Oktober ini berjalan lancar ya Pak. Terima kasih Mas Abdul. Terima kasih untuk kesempatannya. Sukses untuk Transgo. Siap. Transgo. Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.